Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailiana Anindya Palupi Agustin dengan NIK 1952 Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya tentang The Donut. Langsung saja pada eksekutif summary. Di sini ada nama usaha. Usaha yang akan saya jalankan adalah usaha camilan donat dengan nama The Donut. Kemudian jenis usaha. Usaha ini bergerak pada bidang kuliner berupa donat. Kemudian lokasi usaha. Usaha donat ini akan didirikan di Permulung RT 3 RW 9 Sondakan Lawean, Surakarta. Kemudian ada prospek pengembangan usaha. Usaha ini memiliki prospek untuk maju ke depan karena donat adalah makanan camilan yang banyak digemari oleh masyarakat baik kalangan muda maupun orang tua. Kemudian ada masalah dan solusi dalam pengembangan usaha. Saat ini sudah banyak kompetitor yang menjual produk donat yang sama. Rencananya The Donut akan memproduksi donat dengan berbagai varian rasa yang modern atau trendy. Langsung saja ada kebutuhan dana. Di sini ada biaya tetap dengan jumlah Rp6.204.000 dan biaya variabel Rp217.000 dengan total Rp6.421.000. Kemudian untuk modal berasal dari iuran setiap anggota dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan. Kemudian cara promosi produk ini direncananya dilakukan dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok, serta membangun jaringan distributor. Langsung saja pada analisis strategi. Di sini ada analisis eksternal dan internal. Yang pertama ada analisis eksternal, di dalamnya ada analisis pelanggan, analisis kompetitor, analisis pasar, dan ada analisis lingkungan. Langsung saja yang pertama, analisis pelanggan. Pelanggan sebagai pangsa pasar dari produk kami, The Donuts, adalah remaja hingga dewasa yang menyukai makanan manis. Dan untuk mengikuti tren pemasaran digital, kami juga memanfaatkan teknologi sebagai teknik pemasaran. Yang kedua ada analisis kompetitor. Kompetitor adalah satu atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk atau barang ataupun jasa yang sama dengan usaha The Donuts ini. Untuk bisa bersaing dengan kompetitor, tentu saja sudah menjadi tugas kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen, dan kami juga melakukan inovasi. Selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar di sini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi dari produk kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat menengah ke atas maupun ke bawah dengan rentan usia 15-25 tahun. Dan juga segmen pasar kami adalah masyarakat yang menyukai makanan manis. Kemudian ada targeting. Target pasar adalah para penggemar makanan manis, dan juga target pasar kami tidak hanya pada satu daerah, tetapi meliputi Solo Raya. Karena pemasaran yang kami lakukan dengan memanfaatkan media sosial, maka jangkauan target pasar kami sangat luas. Selanjutnya yaitu positioning. Dengan banyaknya persaingan yang ada, kami berusaha untuk mempertahankan cita rasa donat yang enak dan mempertahankan kualitas bahan-bahan pilihan. Dan tentunya kami juga menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh para pelanggan. Selain itu, kami juga akan rutin untuk memberikan penawaran yang menarik melalui sosial media. Dan apabila usaha ini sudah mulai berkembang, tidak menutup kemungkinan untuk kami membuka peluang untuk reseller yang mau bergabung dengan usaha kami. Selain itu, kami akan memfokuskan pemasaran produk kami melalui sosial media karena banyak orang yang aktif menggunakan sosial media. Kemudian ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan sendiri ada faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor teknologi, dan faktor hukum. Yang pertama ada faktor ekonomi. Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Kemudian pada faktor sosial dan budaya, sebagai salah satu sektor industri makanan, ini merupakan
donat ini merupakan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga akan berdampak positif terhadap lingkungan sekitar di tempat usaha The Donuts ini, karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar usaha kami The Donuts ini. Kemudian faktor teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sangat berdampak pada para pelaku bisnis, karena dengan adanya teknologi saat ini sangat mempermudah para pelaku bisnis untuk memasarkan dagangan yang dijalankan. Kemudian ada faktor hukum. Setiap pelaku usaha atau pelaku bisnis wajib untuk mengurus izin edar produk terlebih dahulu sebelum ke tahap selanjutnya. Kemudian ada analisis internal. Di sini ada kekuatan modal, produksi, sumber daya manusia, dan analisis SWOT. Pada kekuatan modal, keterbatasan modal The Donuts menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Untuk itu, kami mencari investor yang memiliki kebijakan mudah dalam hal pengembalian hasil dan jangka waktu yang panjang. Kemudian pada produksi atau operasional, The Donuts sudah memiliki standar untuk setiap produk yang akan dipasarkan luas kepada para konsumen, yaitu dengan mempertahankan bahan baku serta kualitas dari produk tersebut. Kemudian ada sumber daya manusia. Usaha The Donuts ini kami telah melakukan pengamatan terhadap karyawan terkait kemampuan dalam produksi, operasi, pemasaran, maupun keuangan. Kemudian ada analisis SWOT dari The Donuts sendiri. Ada strength, opportunity, weakness, dan threat. Yang pertama strength, ada produk The Donuts memiliki varian rasa yang beragam. Kemudian harga yang terjangkau. Yang ketiga ada bahan baku yang mudah didapatkan. Keempat, kualitas produk yang terjamin. Kelima, packaging produk yang aman dan higienis. Kemudian ada opportunity. Dengan memasarkan produk secara online melalui media sosial akan menciptakan pangsa pasar yang lebih luas dan produk akan dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, belum banyak pesaing yang menjual donat dengan konsep seperti dessert box. Kemudian ada weakness. Weakness dari The Donuts ini, yang pertama, produk tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, jika disajikan dalam keadaan dingin yang terlalu lama, ada kemungkinan pada produk berubah rasa dan bentuk. Kemudian ada ancaman. Ancaman di sini banyaknya kompetitor dari donat lain dengan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat menjadi pengaruh besar pada usaha The Donuts ini. Kemudian ada konsumen mudah bosan. Selanjutnya ada analisis pasar. Ada gambaran umum pasar, yaitu segmentasi pasar The Donuts remaja umur 15 sampai 25 tahun, mulai dari kalangan masyarakat menengah ke atas dan ke bawah. Kemudian target pasar dari The Donuts yaitu penggemar donat dan juga penggemar makanan manis di Solo Raya. Kemudian positioning dari The Donuts. Yang pertama, membuat donat berkualitas tinggi dan bercita rasa nikmat, memberikan harga yang terjangkau, memberikan penawaran yang menarik melalui sosial media, serta membuka reseller untuk bergabung dengan usaha The Donuts agar lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada strategi pemasaran atau strategi 4P. Yang pertama ada produk, tempat, harga, dan promosi. Yang pertama, produk yang kami jual adalah The Donuts. Dengan kemasan yang akan dijual, produk kami menggunakan box plastik yang menyerupai toples dan akan diberi logo dan juga label komposisi. Kemudian tempat, kami menjual produk kami di Surakarta, Sragen, Klaten, Sukoharjo, dan juga Boyolali. Selain itu, kami juga memasarkan produk ini secara online untuk mendapatkan jangkauan pelanggan yang lebih luas. Kemudian harga donat yang kami jual mulai dari 2.300 sampai 5.000. Selanjutnya promosi. Kegiatan promosi yang kami lakukan akan lebih terfokus pada media sosial,
Kami memfokuskan untuk memasarkan produk kami secara online atau melalui sosial media. Sedangkan untuk promosi secara offline kami melakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada analisis produksi dan operasi. Jenis produk. Produk yang akan kami tawarkan pertama The Donuts, yaitu donat dengan bahan baku kentang dan madu, berukuran sedang serta berbentuk bulat dengan rasa yang unik, menggunakan topping yang bervariasi atau trendy. Kemudian ada manfaat dan kegunaan produk. Ada manfaat ekonomi dan sosial. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha The Donuts kentang ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapatkan cukup besar. Pada manfaat sosial, bagi pemilik tulang ini diharapkan dapat berkembang ke berbagai daerah. Bagi masyarakat, dengan adanya The Donuts kentang ini dapat menjadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Kemudian ada proses pengerjaan. Dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan rincian hari Senin sampai Sabtu pada jam 8 sampai 11. Lokasi usaha yaitu usaha The Donuts bertempat di Promulung RT 3 RW 9 Sundakan Lawean Surakarta. Sedangkan untuk pemasaran akan dicoba beberapa strategi, memasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian membuka reseller untuk memperluas produk. Proses produksi. Proses pembuatan donat sendiri yang pertama ada tuangkan air ke dalam wadah disusul dengan kentang dan telur, campur semua sampai rata. Kemudian uleni dengan tangan sampai adonan setengah kalis dan rata. Kemudian tambahkan mentega dan garam dan kembali uleni sampai adonan kalis sempurna. Kemudian setelah itu istirahatkan adonan, tutup dengan plastik kedap udara selama kurang lebih 1 jam. Kemudian kempiskan adonan dan bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera. Gunakan timbangan agar setiap donat memiliki ukuran yang sama. Jangan lupa sambil dibentuk melingkar dan dibuat bolongan tengah. Kemudian diamkan lagi selama 20 menit sampai adonan mengembang ringan. Selanjutnya, siapkan penggorengan yang berbentuk cepung dan panaskan minyak goreng sampai setidaknya terisi setengahnya. Menggoreng donat menggunakan minyak yang benar-benar panas dan banyak, sebab jika tidak akan gosong di luar tapi di dalamnya belum matang. Selanjutnya goreng donat dengan api kecil sampai warnanya kuning, kemudian angkat donat, kemudian diberi topping. Selanjutnya ada analisis keuangan. Ada biaya tetap dengan barang-barang yang digunakan mixer, baskom, oven, sendok, timbangan, spatula, loyang, saringan gula, plastik, serbet, gas, ATK, alat kasir, etalase, gaji karyawan, dekorasi toko, biaya transportasi dengan total Rp6.204.000. Selanjutnya biaya bahan baku per bulan. Memperoleh bahan baku dengan jumlah 217.000. Kemudian kapasitas produksi. Kapasitas produksi setiap 1 bulannya kita mampu memproduksi 2.880 buah. Kemudian kalau 1 tahun kita mampu memproduksi 34.560 buah. Kemudian biaya total yang kami keluarkan Rp6.421.000. Kemudian harga per unitnya mulai dari 2.300 sampai 5.000. Kemudian analisis keuntungan dalam 1 hari kita memperoleh 60.000, kalau 1 bulan mencapai 1.440.000 dan 1 tahun 17.280.000. BEP per unit atau BEP produksi kami 94 buah. Kemudian pengembalian modal kami 4,4 bulan. Selanjutnya ada analisis sumber daya manusia. Rencana organisasi, nama usaha yaitu The Donuts. Nama pemiliknya ada Amalia Siti Azura, Devita Maratu Solika, dan Meilian Andia Palubi Agustin. Alamat lengkap atau alamat usaha yaitu ada di Promulung RT 3 RW 9 Sundakan Lawean Surakarta. Jumlah SDM dalam usaha ini sebanyak 3 orang. Kemudian struktur organisasi pada produksi atau pemilik yaitu bernama Cemal Cemil Comel, produksi ada Meiliana, keuangan Devita, marketing Amalia. Selanjutnya ada bisnis model kanvas dari The Donut. Yang pertama ada customer segment. Customer segment kami berbagai kalangan konsumen.
dari umur 15 sampai 25 tahun. Kemudian ada konsumen yang menyukai makanan donat. Kemudian value proposition dari kami, yang pertama bahan baku yang kita buat berkualitas. Kemudian kemasan yang menarik, ada siap saji, yang terakhir ada harga terjangkau. Kemudian channel dari The Donut sendiri melayani COD, chatbot, WhatsApp bisnis, Facebook, TikTok, Instagram, dan dititipkan juga di Tenongan. Kemudian customer relationship, pre-selling, melakukan promosi via media sosial, kemudian mencantumkan kontak person untuk melakukan transaksi. Selanjutnya pasca selling, meminta testing kepada pembeli. Selanjutnya memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Selanjutnya memberikan diskon kepada konsumen baik online maupun offline. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan donat. Kedua, penjualan online. Ketiga, menitipkan ke tenongan-tenongan. Yang keenam ada key activity. Yang pertama, membeli bahan premium untuk pembuatan donat. Yang kedua, membuat donat berkualitas tinggi dan bercita rasa nikmat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan. Yang keempat, mempertahankan rasa supaya pelanggan bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor. Yang selanjutnya ada key resource. Yang pertama, supplier bahan baku terpercaya. Yang kedua, pegawai yang berkompeten untuk mengolah donat. Yang ketiga, pegawai bagian pemasaran yang selalu memasarkan produk kami. Yang kedelapan ada key partnership. Yang pertama ada pemasok bahan baku, yang kedua pemilik tenongan. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Struktur biaya yang dikeluarkan antara lain variable cost dan fixed cost dengan jumlah Rp6.421.000. Selanjutnya ini lampiran donat produk kami, dan ini lampiran dokumentasi hasil bazar pada Mei kemarin. Ada penjualan, kemudian video. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.